Harvey Muiz dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi yang melibatkan PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun. Sebelumnya, pada sidang tuntutan pada 9 Desember 2024, jaksa menuntut Harvey Muiz dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Jaksa juga meminta hakim untuk memerintahkan penyitaan harta benda Harvey Muiz jika ia tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah keputusan hukum tetap. Meskipun tuntutan jaksa lebih berat, hakim dalam pertimbangannya memutuskan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz lebih ringan. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan hukuman Harvey Muiz. Sikap sopan Harvey Muiz selama persidangan menjadi salah satu alasan utama. Selain itu, hakim juga memperhatikan bahwa Harvey Muiz memiliki tanggungan keluarga yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman. Faktor lain yang meringankan adalah bahwa Harvey Muiz belum pernah dihukum sebelumnya. Dalam pertimbangan tersebut, hakim memutuskan memberikan vonis yang lebih ringan meskipun Harvey Muiz masih memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Harvey Muiz hanya kena vonis penjara 6,5 tahun dan 1 M denda setelah merugikan negara 300 triliun. Karena menurut hakimnya sopan dan Harvey punya keluarga. Gini aja Pak Hakim, mending kasih aja ke saya 2 triliun aja, biar saya gantiin Harvey 6,5 tahun di penjara. Gini amat sih hukum Indonesia sama koruptor. Gini amat, empuk amat, nyaman banget buat koruptor-koruptor Indonesia. Gimana kalau korupsi Indonesia bisa hilang kalau hukumnya lembek kayak jenang? Selamat untuk penegakan hukum di Indonesia. Harvey Muiz yang kemudian merugikan negara 300 triliun ini divonisnya 6,5 tahun. Alasan utamanya ya karena sopan dan punya tanggungan keluarga. Kadang-kadang saya berpikir ini apa sih penegakan hukum di Indonesia ini? Mau sampai kapan tebang pilih? Mau sampai kapan selalu lucu gitu ya? Please lah, yang bener aja lah bernegara, berhukum. Kalau kayak gini semakin kacau. Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dengan denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Padahal potensi kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi timah ini mencapai 300 triliun rupiah. Dan salah satu pertimbangan hakim membuat vonis ini katanya karena Harvey Muiz ini sopan dan santun. Juga ada pertimbangan karena dia memiliki keluarga. Kadang gua bingung, cobalah kalian pikir. Gimana coba kita mau mengurangi koruptor di Indonesia, tapi vonisnya itu ringan banget gitu loh. Orang nggak takut korupsi karena hukuman penjaranya itu 6 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang di bawah 4 tahun. Misal dia korupsi katakanlah 30 miliar, dihukum 5 tahun. Sekarang gua tanya, pekerjaan apa yang lu bisa selama 5 tahun mengumpulkan 30 miliar? Coba, ada nggak gaji karyawan begitu? Jadi satu sisi kita pengen mengurangi korupsi, koruptor, tapi vonis-vonis yang diberikan hakim itu ringan-ringan. Jadi nggak ada yang takut mau korupsi. Harvey Muiz telah rugikan 300 triliun, tapi cuma divonis 6,5 tahun penjara. Alasan Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara karena dia punya tanggungan keluarga. Tikus pun juga punya tanggungan keluarga, Pak. Sikap sopan di persidangan. Iya, Pak, sikapnya sopan di persidangan tapi hatinya busuk. Sedangkan di Cina, koruptor 6,7 triliun dieksekusi mati. Li Jianping kan ini aja. Pesan buat hakim yang mengadili Harvey Muiz. Hei hakim, rugoni cetalu, ingkeni yoji setio Pak. Kan nih baik. Gimana teman-teman menurut kalian? Korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun.
Tapi yang korupsi 6,7 triliun di Cina hukumannya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini anak Banteng, anak Abah, anak Mulyono, anak Jenderal, boleh komen. Silahkan komentar. Salam Gigis. Karena sopan. Inget sama Harvey Muiz, lakinya Sandra Dewi yang korupsi 127 triliun, ya kan? Banyak banget duit. Lu tahu kemarin jadi di penjara berapa tahun? 6,5 tahun. Yang awalnya dia harusnya 12 tahun, dipotong 6,5 tahun jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya sopan santun dan dia punya keluarga. Kata gue mah ini hakimnya mesti diperiksa. Cuman gara-gara sopan santun. Anak pesantren juga santun-santun. Dia 127 triliun. Lu penjara cuma 6,5 tahun. Anaknya lulus SD, dia ketemu lagi. Lu mah bener-bener, ya Allah, ngerugiin segitu banyak. Ya penjaranya cuma bentaran. Sama maling ayam juga setara itu mah. Sama orang yang nyolong coklat juga setara itu mah. Cuma 6,5 tahun. Capek banget gue. Alasannya cuma gara-gara dia punya sopan santun. Korupsi apa ya? Terus itu kita punya sopan santun. Capek banget gue mah. Emang begal doang yang gak punya sopan santun. Yalah. Sikap sopan jadi alasan vonis Harvey Mois hanya 6,5 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Emang kocak ya? 6,5 tahun doang udah ngerugi negara sampai ratusan triliun, cuman dapet 6,5 tahun. Udah kayak temen gue yang punya barang bukti Inex 10 butir aja ya kemarin ya. Sedangkan di negeri Cina sana ya, hukumannya itu sampai dengan hukuman mati. Padahal cuma 6 triliun atau berapa gitu. Ini yang sudah ratusan triliun, cuma 6,5 tahun. Padahal jaksanya udah nuntut 12 tahun. 12 tahun aja yang menurut gue ya masih terlalu kecil. Enak aja. Ratusan triliun, pantesan koruptor kagak kelar-kelar ya. Gara-gara hukumnya kayak begini semua. Kayak gini juga ya udah sama aja lu di dalam penjara 6,5 tahun nih. Hukumannya 6,5 tahun. Ini tuh lu ngejalaninnya cuma 4 tahunan atau 5 tahunan gitu loh. 4,5 tahun lah kalau dapat remisi ya. Jadi walaupun vonisnya 6,5 tahun, lu itu jalannya 4,5 tahunan nih gitu. Enak aja udah dapet duit triliunan, lu cuma di penjara 4,5 tahun. Kita yang capek-capek kerja aja 4,5 tahun belum tentu dapat 1 miliar gitu ya. Lu udah triliunan, ratusan triliunan ya. Lu cuma dapat penjara 4,5 tahun kalau jalaninnya 4,5 tahun ya. Kalau 6,5 tahun ini ya. Dan setahu gua nih, jaksa ini harus banding nih, harus nggak terima nih. Kenapa? Setahu gua kalau tuntutan itu dari vonis ya, maksud gue tuh vonis itu nggak bisa lebih dari 1/3 dari tuntutan. Misalnya kalau dituntutnya 12 tahun ya, hakim itu cuma bisa ngurangin 1/3, yaitu cuma ngurangin 4 tahun, which is harusnya 8 tahun. Ini kenapa jadi 6,5 tahun? Tanda tanya ini. Harusnya jaksa bisa banding dan wajib banding setahu gue ya. Kalau dituruninya lebih dari 1/3, ini jaksanya wajib banding, wajib nggak terima karena menyalahi aturan yang cuma 1/3 itu kurangannya. Selain alasannya sopan ya, katanya alasannya berkeluarga. Seluruh tahanan juga berkeluarga. Emang seluruh tahanan tuh lahirnya dari mana kalau nggak ada keluarganya gitu loh. Dan namanya sidang ya pasti semua juga sopan. Nggak masuk akal ini semuanya nih. Udah gitu dengar-dengar katanya pengacaranya Harvey Mois itu masih nggak puas. Maksudnya apa yang nggak puas? Nggak puas lu bilang. Lu maunya apa biar puas? Dibebasin gitu. Bebas langsung, vonis bebas gitu. Ya udah langsung aja bebasin gitu. Sekalian gak usah tanggung-tanggung gitu ya. Udah kita maafin semua ya. Masyarakat Indonesia pasti bisa memaafkan dan cepat lupa kok. Aduh, udah. Gue udah pusing gue.
Geger kan lu pade. Sekarang nggak lagi ngomongin pohon Natalnya Sandra Dewi, tapi ngomongin putusan hakim yang menurut orang-orang itu ringan banget. Sabar, jangan emosi dulu, karena pertimbangan hakim itu terdakwa itu sopan di persidangan, terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum, makanya jadi ringan. Sebenarnya kalau di persidangan sendiri nggak ada template khusus apa yang menjadi keringanan bagi para terdakwa ini. Kita bisa ungkapkan apapun yang menurut kita bisa meringankan atau membuat kita melakukan hal tersebut, atau kita harus segera keluar supaya kita bisa melakukan sesuatu gitu. Misalnya karena ini tanggungan keluarga, jadi dia bisa menafkahi keluarganya lagi, jadi putusannya lebih ringan. Jadi netizen yang budiman, gak usah berprasangka buruk, gak usah bernegative thinking, kita terima aja hasilnya nanti di persidangan. Entah ada yang banding, jaksa mungkin, atau terdakwa mungkin gak terima dengan hukuman segitu.